Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Setelah dikaitkan dengan beberapa nama beken untuk posisi penyerang, Man United kini mulai dikabarkan naksir pada striker Brasil Igor Thiago yang bermain untuk klub Liga Inggris, Brentford. Ketajamannya di Brentford juga membuat Igor Thiago dipanggil memperkuat timnas Brasil di putaran final Piala Dunia 2026. MU kepincut dengan Igor Thiago karena tidak perlu beradaptasi lagi dengan kerasnya Liga Inggris. Menurut laporan RTI Esporte, MU dan Arsenal akan saling ikut untuk mendapatkan jasa Igor Thiago di musim panas 2026 ini. Butuh biaya besar untuk membajak Igor Thiago dari Brentford. Brentford dalam posisi kuat untuk mempertahankan Igor Thiago. Kontrak sang pemain masih berlaku sampai Juni tahun 2031. Brentford bakal mematok bandrol Igor Thiago di atas 70 juta pound sterling. MU terlebih dahulu harus menjual Zirkzee dan Marcus Rashford untuk bisa mewujudkan perekrutan Igor Thiago. MU berharap meraup 60 juta pound sterling dari penjualan Zirkzee dan Rashford. Arsenal bakal jadi ancaman serius bagi MU memiliki Igor Thiago. Meriam London perlu Igor Thiago untuk menggantikan Gabriel Jesus yang lebih sering absen karena diganggu cedera berkepanjangan. Tim asuhan Mikel Arteta juga punya peluru untuk merayu Brentford menyerahkan Igor Thiago. Arsenal siap menyerahkan gelandang serang Leandro Trossard sebagai bagian dari transfer Igor Thiago. Manchester United hampir dipastikan akan menggaet Ederson. Gelandang Atalanta itu mengklaim transfernya sudah tuntas. Selang 3 pekan kemudian, Ederson rupanya sudah menuntaskan semua proses tersebut. Pemain 26 tahun itu menyebut MU dan Atalanta tinggal mengumumkan kepindahannya secara resmi per tanggal 1 Juli. Semua sudah beres kok, ujar Ederson ketika ditanya soal transfernya ke MU. Kini Ederson bisa fokus penuh untuk membela timnas Brasil di Piala Dunia 2026. Apalagi dia juga telah gabung dengan skuad dikarenakan jadi pengganti Wesley yang cedera. Saya harus bisa maksimalkan kesempatan ini. Saya sudah ada di sini dan itu luar biasa. Anda harus menjalaninya sepenuh hati, sambungnya seperti dikutip Tribuna. Setan Merah bergerak cepat mengamankan kekuatan baru sebelum kompetisi bergulir. Kabar terbaru dari Old Trafford menyebut Manchester United bidik Felix Nmecha sebagai salah satu opsi utama untuk memperkuat lini tengah mereka musim depan. Langkah ini diambil setelah manajemen mengevaluasi konsistensi permainan tim sepanjang musim lalu. Lini tengah dianggap menjadi area paling krusial yang membutuhkan suntikan tenaga baru. Mereka butuh pemain yang fasih menguasai bola dan mampu mendikte tempo permainan. Pencarian gelandang anyar memang menjadi agenda mendesak bagi Setan Merah. Profil Felix Nmecha dinilai sangat cocok dengan skema modern yang ingin diterapkan di Old Trafford. Pemain asal Jerman ini memiliki kemampuan transisi yang sangat dinamis. Dia kuat bertahan, tapi dia juga cepat saat menyerang. Kebutuhan ini kian mendesak menyusul spekulasi masa depan Casemiro. Gelandang jangkar asal Brasil itu santer dikabarkan bakal segera angkat kaki dari Manchester. Jika Casemiro benar-benar pergi, United butuh sosok gelandang box-to-box yang bertenaga untuk menemani rekrutan baru mereka. Nmecha, yang saat ini membela Borussia Dortmund, menawarkan kombinasi fisik prima dan visi bermain vertikal yang baik. Karakteristik ini diyakini bisa memberikan dimensi baru yang lebih agresif saat United melakukan build-up serangan dari bawah. Manchester United nampaknya bisa sedikit bernafas lega terkait transfer Matheus Fernandes. Sang gelandang dikabarkan tetap memprioritaskan Setan Merah meski Real Madrid dan Tottenham sedang mencoba merekrutnya. Menurut laporan tersebut, Matheus Fernandes memang lagi berbicara dengan Real Madrid dan Tottenham melalui sang agen. Namun ia belum menerima tawaran apapun dari kedua klub tersebut. Fernandes dikabarkan masih memprioritaskan bermain bersama Manchester United di musim depan. Ia sangat ingin menjadi bagian dari MU dan meminta sang agen untuk mengurus transfer itu lebih dahulu. Baru ketika transfer ini berjalan macet dan tidak ada titik temu, baru Fernandes akan meminta sang agen melanjutkan proses pembicaraan dengan Real Madrid dan Tottenham. Menurut laporan yang beredar di Inggris, Manchester United sendiri tidak tinggal diam ketika tahu Real Madrid dan Tottenham mulai bergerak untuk jasa Fernandes. Mereka dikabarkan lagi intens berkomunikasi dengan Jorge Mendes selaku agen sang gelandang. MU punya riwayat hubungan yang baik dengan sang agen, di mana super agen asal Portugal itu sudah banyak memasok pemain ke skuad Setan Merah. Man United dikabarkan ingin segera mengunci transfer pemain timnas Portugal itu dan berharap bisa menuntaskan transfer tersebut sebelum akhir Juni tahun 2026 nanti. Pakar transfer Eropa, Fabrizio Romano memberikan informasi seputar rumor Manchester United akan mengamankan jasa Christian Romero di musim panas ini. Ia menyebut bahwa kabar yang beredar itu kurang tepat.
Dalam laporan terbarunya, Romano mengklaim bahwa kabar yang menyebut Manchester United ingin merekrut Romero di musim panas itu tidak benar. Ia menyebut MU tidak sedang mendekati Romero, tidak ada pembicaraan apapun dengan perwakilan sang bek dalam beberapa pekan terakhir. MU disebut punya prioritas lain di musim panas ini sehingga mereka saat ini belum membuat pergerakan apapun untuk transfer Romero. Menurut kabar yang beredar di Inggris saat ini, MU tidak berburu bek tengah baru karena stok bek tengah mereka yang cukup melimpah saat ini. Prioritas setan merah diyakini ada di lini tengah, pemain sayap kiri dan juga bek kiri di musim panas ini. Klub Premier League, Manchester United dikabarkan akan belanja penyerang baru di musim panas ini. Setan merah dikabarkan tertarik dengan ide untuk memulangkan Danny Welbeck ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Manchester United tertarik untuk merekrut Welbeck karena sang striker merupakan penyerang kaya pengalaman di Premier League. Striker berusia 35 tahun tersebut merupakan penyerang andalan The Seagulls. Meski sudah tidak muda lagi musim lalu, Welbeck berhasil mencetak 14 gol dan 2 assist bagi Brighton. Welbeck juga bukan sosok yang asing bagi MU, karena sang striker adalah didikan Akademi Setan Merah dan ia menjadi bagian dari skuad terkahir MU yang memenangkan Premier League di tahun 2013 silam. Alhasil MU tertarik untuk mengamankan jasanya. Alasan lain mengapa MU tertarik merekrut Welbeck karena sang striker bisa jadi opsi yang ekonomis bagi Setan Merah. Kontrak Welbeck di Brighton habis di tahun 2027 mendatang, ia kabarnya bisa ditebus di kisaran 3 juta pounds saja di musim panas ini. Di sisi lain, nilai gaji Welbeck juga dikabarkan cukup rendah, di kisaran 60.000 pounds per pekan. MU menilai nominal tersebut sangat ekonomis sehingga mereka tertarik merekrut sang striker sekali lagi. Manchester United nampaknya menemui kendala baru terkait transfer Crescencio Summerville di musim panas ini. West Ham dilaporkan membanderol sang pemain agak mahal di musim panas ini. Menurut laporan tersebut, West Ham sudah menetapkan harga jual Summerville di musim panas ini. Sang winger dibanderol di angka 50 juta pounds di bursa transfer yang akan datang. West Ham menilai harga ini adalah harga yang pas untuk Summerville. Pasalnya selama membela West Ham ia tampil apik dan begitu juga ketika ia bermain di Piala Dunia 2026. Selain itu sang winger masih punya kontrak 3 tahun lagi bersama The Irons, jadi West Ham menganggap 50 juta pounds adalah harga yang pas untuk sang pemain. Benjamin Sesko dan 2 striker lainnya masuk ke dalam rencana alternatif jika mereka gagal mendatangkan Julian Alvarez di musim panas tahun ini. Menurut laporan tersebut, Barcelona memasukkan striker Borussia Dortmund Serhou Guirassy, Eta Eyong dari Levante, dan penyerang Manchester United Benjamin Sesko dalam daftar incaran mereka sebagai alternatif untuk Alvarez. Sementara Benjamin Sesko mungkin mewakili nama terbesar dalam daftar tersebut, karena Deco telah lama mengagumi penyerang Manchester United tersebut. Namun, mengingat ia baru pindah ke Old Trafford musim lalu, kepindahan apapun tampaknya tidak mungkin terjadi pada tahap ini kecuali ada tawaran besar dari Blaugrana. Barcelona tahu bahwa jika mereka serius ingin bersaing memperebutkan Liga Champions, memperkuat lini serang adalah hal yang penting, dan di mata Flick dan jajaran petinggi klub, Alvarez tetap menjadi solusi impian. Namun, mengingat tantangan yang diperkirakan akan dihadapi dalam pengejaran pemain Argentina itu, rencana cadangan telah disiapkan. Manchester United dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk mendatangkan Karim Adeyemi dari Borussia Dortmund pada musim panas tahun ini. Namun media Jerman, Fußballdaten, kini mengklaim bahwa Manchester United sedang memantau situasi pemain sayap Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. Dortmund siap menjual Adeyemi seharga 35 juta pound karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun lagi. Liverpool dan Aston Villa dikabarkan telah menghubungi perwakilannya, sementara Chelsea dan Fenerbahce juga mempertimbangkan untuk merekrutnya. Adeyemi mencetak 10 gol dan memberikan 6 assist dalam 39 pertandingan di semua kompetisi musim lalu. Dia adalah pemain reguler di starting lineup Dortmund tetapi kehilangan posisinya di paruh kedua musim, yang membuatnya kehilangan tempat di skuad Jerman di Piala Dunia 2026. Adeyemi memiliki kemampuan untuk merepotkan pertahanan lawan dengan kemampuannya menggiring bola, kecepatan eksplosif, pergerakan cerdas di belakang pertahanan, dan kemampuan menendang bola yang kuat. Dia juga memiliki etos kerja yang mengesankan. Pemain berusia 24 tahun tersebut, yang pernah digambarkan sebagai bintang kelas oleh Niko Kovac, pada dasarnya adalah pemain sayap kanan, tetapi dapat bermain di posisi manapun di lini depan. Namun, pemain internasional Jerman tersebut kurang konsisten dalam pengambilan keputusannya. Ia hanya mencatatkan rata-rata 0,6 umpan kunci per pertandingan dan hanya menciptakan 6 peluang besar di Bundesliga musim lalu. Mantan striker Manchester United dan Inggris, Teddy Sheringham, mengingatkan setan merah untuk bertindak tegas terkait masa depan Marcus Rashford. United seharusnya yang mengendalikan situasi Rashford, bukan Rashford. Dia masih pemain United. Itulah yang terjadi ketika Anda menandatangani kontrak besar dan jangka panjang, dan dia bahagia menandatanganinya saat itu untuk mendapatkan lebih banyak uang, ujar Sheringham kepada Comeon.
Tiba-tiba dia tidak bahagia dan ingin pergi. Dulu, saat saya masih menjadi pemain, jika Anda memiliki kontrak, Anda tidak akan pergi kemanapun, dan itu berlaku sebaliknya juga, jika ada kontrak yang telah ditandatangani, kedua belah pihak harus menghormati kontrak tersebut. Namun, United bisa mencoba memanipulasi situasi untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai kebutuhan mereka. Dia adalah pemain United, jadi mengapa tidak memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan penyerang tambahan kembali ke dalam skuad yang dibutuhkan Michael Carrick? Bisakah mereka meringankan situasi dan membuatnya berhasil? Dia bermain di Piala Dunia dan mencetak gol. Dia ada di dalam skuad Anda. Manfaatkan sebaik-baiknya.